billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, yang kami hormati Kepala Seksi dan Penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan, unsur pelaksana Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, yang kami hormati Kepala KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini bermuajahah dalam rangka peringatan nuzul Quran, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita semua yang hadir di sini berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini senantiasa dicatat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyah wa kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar, Magister Manajemen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Al-ayah yang sama-sama kita hormati, yang saya muliakan, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Kula suwun kanthi ikhlas sing manah Gus Ab wonten ngajeng Gus. Keranten Gus Ab ini kehadirannya di sini bukan sebagai penyuluh, tetapi sebagai khusus ini. Monggo ngriki Gus, ngriki, mboten ngriki mawon, ngriki. Mboten ngriki lho, mboten keca mangke ngriki. Yang saya hormati dan saya banggakan para kasih, penyelenggara, kasubag yang hadir beserta istri, Bapak Ibu penyuluh, pengawas, dan seluruh ASN yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah serta maunah yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat bermujalasah dalam keadaan
sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dapat mensyukurinya minimal dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf terlupakan yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, boleh disebut untuk bikin protes ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur pada sore hari ini dapat melaksanakan dan memuliakan kitab suci Al-Quran dengan khutbah Quran dan juga memperingati malam turunnya Al-Quran, yaitu malam nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah membaca Al-Quran kita pada sore hari ini secara bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama ini Bapak Kiai Haji Antonius ya, yang hadir pada kesempatan ini juga. Ini karena Pak Anton ini karena sahadat itu ya. Sunatnya wis sunat kalau ini gigi. Mulai gak tahu lagi sunat apa durung. Ini karena sahadat itu di durung. Mudah-mudahan wasilah nuzulul Quran ini kita semuanya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya teringat ketika saya masih menjabat sebagai kepala KUA di Mojokerto, ya, ketika juga ada kegiatan di Kabupaten Mojokerto, yang juga sama nuzulul Quran, ya, ada penyuluh agama Hindu, ya, penyuluh agama Hindu namanya Mbak Wiji, gitu, Wiji. Wiji itu kan kecil ya, orangnya juga kecil Mbak Wiji itu. Itu bapaknya Islam, ibunya Hindu, tapi dia beragama Hindu dan menjadi penyuluh agama Hindu. Nah, setelah mengikuti nuzulul Quran itu, ya di tengah-tengah sambutan kepala kantor saat itu nyelentuk, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ucapkan demikian. Nah, dilalah kersane Gusti Allah, beberapa bulan kemudian beliau masuk Islam, ya, masuk Islam dan melepaskan jabatannya sebagai penyuluh agama Hindu dan menikah dengan seorang penghulu. Ini saya teringat sekali ya. Tapi ya itu hak asasi masing-masing ya. Cuman yang penting kita mudah-mudahan senantiasa dengan nuzulul Quran ini menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, menambah amaliyah ubudiyah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk mengabdi kehadirat ilahi Rabbi, sehingga kita benar-benar sesuai dengan perintah dalam Al-Quran, benar-benar menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dengan hormat panjenenganipun Gus Ab untuk memberikan kata-kata tausiah, ya, memberikan tausiah terkait dengan nuzulul Quran atau apapun yang siap disiapkan oleh Gus Ab, dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya sebagai asn Kementerian Agama, senantiasa memberikan tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi insan yang kamil. Amin ya rabbal alamin. Terakhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya Mauidhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal muhtaramin ulama anal kiram wa ma'asyirul buyuh, segenap para kiai saha ibu nyai ingkang satuhudahan kinurmatan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri beserta Ibu Ketua Dharma Wanita, segenap Bapak Ibu Kepala Seksi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, serta Bapak Kepala KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, Bapak Kepala Madrasah, serta segenap semuanya hadirin wal hadirat, keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Kediri ingkang kula hormati. Bil iktifa, dalam kesempatan sore hari ini, keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Kediri dan Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kota Kediri mengadakan peringatan Nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quranul Karim. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Kantor, hadirnya Bapak Kiai Haji Antonius ini sebenarnya sudah sebuah gambaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau seandainya Allah itu menciptakan hambanya yang semuanya sama, kabeh podo, iman kabeh, Islam kabeh, sangat-sangat mampu, kisonen bahasa Jawa ini, sangat-sangat bisa. Tetapi kenyataannya Allah Ta'ala itu menciptakan hambanya berbagai macam-macam, berbagai suku, bahkan lintas agama, termasuk adanya warga negara Indonesia dan bentuk negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah, iso banget. Tetapi kenyataannya perbedaan
antara satu dengan yang lain. Ini sudah dulu dicontohkan di saat Kanjeng Nabi diasuh oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya sing ngitik-ngitik, napa ngitik-ngitik iki? Mendidik, mentarbiyah, membentengi perjuangan Kanjeng Nabi. Abu Thalib toh itu juga non muslim, itu juga tidak iman kepada Kanjeng Nabi. Ada lagi namanya Abu Lahab, Abu Jahal, pokoknya jeneng Abu yang model ngoten niku. Kecuali Abu Bakar. Ini Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Jahal. Niki wau abu-abu ngoten niku. Ini Abu Bakar jelas api ini kok. Kabeh sahabat Kanjeng Nabi niku. Lah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mendidik datang kita keberagaman dan demokrasi, kebebasan antara satu dengan yang lain, haknya masing-masing, sehingga Al-Quran dawakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kanjeng Nabi berusaha mengimankan pamannya, tetapi oleh Allah Ta'ala diingatkan ini bukan urusanmu Muhammad, tetapi urusan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tepat para founding father kita, para pendiri bangsa kita ini di dalam menempatkan landasan dan dasar negara Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah tepat untuk kita semuanya, tidak bisa dirubah dan tidak bisa diganti oleh apapun. Kalaupun toh kita paksakan sebagai dasar negara, yang mungkin tentu banyak daerah-daerah yang akan memisahkan diri dari keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Niki wau ngomong nuzul Quran kok kono di wau. Ya, karena prolog di awal Pak Kepala sudah menyampaikan tentang keberagaman apa Antonius dan yang lain sebagainya. Sebenarnya banyak pelajaran di dalam Al-Quran, bahwasannya termasuk demokrasi bermusyawarah, saling berinteraksi antar sesama. Ini juga dicontohkan oleh Allah Ta'ala, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Allah Ta'ala badai menciptakan yang namanya makhluk manusia, nyatanya Allah itu masih musyawarah kalian malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Niki nek dilogiskan dinalar, Allah Ta'ala nyapa dadak bukan kali malaikat, padahal Allah Ta'ala itu zat yang segala-galanya. Tapi nyatanya setelah rembukan musyawarah, ada keterbukaan demokrasi, ini menunjukkan bahwa Allah mempelajari kepada kita dalam kehidupan kita harus ada interaksi musyawarah, menghargai orang lain. Nyatanya walaupun toh malaikat usul atas usulanipun Allah Ta'ala mau menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu napa istilahnya, mempromosikan dirinya sendiri. Ora usah nggih menungso, Gusti. Nggih menungso niki mangke tukaran mawon. Mbok ya damel kaya kula makhluk malaikat. Nah, niku kok ayat nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu disulah kaya aku lho, kon tasbih maca tasbih, kon rukuk manutnya manusa kan kengkelan. Bahkan al insanu aktsara syai'in jadala, manusa kakean jadala. Arep muni cangkem meneh kok kasare ra enggak penak niku. Kakean padu, para padu. Lho itu tapi nyatane Allah Ta'ala akhirnya dawuh inni nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah monggo
Ini pelajaran dalam Al-Quran. Kalau bicara nuzul, saya kira kita sudah maklum bahwa Quran itu diturunkan 3 kali tahapan. Tahap yang pertama adalah jumlatan wahidah, tahap yang kedua juga jumlatan wahidah, tahap yang ketiga baru secara tadarruj, secara berangsur-angsur. Secara jumlatan wahidah ini tidak jelas bulannya kapan, tanggalnya berapa, hanya dijelaskan di dalam bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, bahwa Quran diturunkan dari Allah ke tempat yang namanya papan, namanya Lauhil Mahfuz. Ma bainas sama'i wal ard, dalam keluasannya, dalam panjangannya, ma bainal keluasannya ma bainal masyriq wal maghrib, etan ulon omboni dawane ma bainas sama'i wal ard, niki yang namanya Lauhil Mahfuz. Yang kedua, penurunan yang kedua adalah min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah, ke tempat langit, yakni proses penurunannya modelnya juga secara jumlatan wahidah. Ini ditandai dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini sing tahapan kedua. Aku foto kembali. Eksan. Pelan-pelan. Wes. Kirim. Laporan nih anggota. Bapak Ibu yang saya hormati, biar Pak yang saya pimpin. Ini mau asli ini kita mau ngenteni maghrib untuk nol. Malah enak mahalul yang lumayan lah seberapa jam. Ini sing api saat during maghrib doa bersama. Istighosah. Nah, jadi nanti sebelum maghrib kita istighosah. Istighosah itu dasarnya juga Al-Quran, Pak. Yastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Niki istighosah itu asalnya Quran. Jeung Nabi dulu juga istighosah dalam menghadapi perang Badar, akhirnya dikirimlah kekuatan dengan malaikat. Makanya istighosah itu dasarnya Al-Quran. Ya nanti sebelumnya istighosah. Ini perintah makasih loh ini. Bon, jadi itu. Yang kedua, Allah Ta'ala menurunkan dari Baitul Izzah itu, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah juga secara jumlatan wahidah. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Ya, ini yang menunjukkan bahwa kalau Ramadan itu ada Lailatul Qadar, karena inna anzalna fi Lailatul Qadar, Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar tidak ada kecuali adanya bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar hanya diperuntukkan untuk umat Muhammad. Ja'alta ummati aksarul umami a'maran wa aqalluha a'malan fa'atoita Lailatul Qadri niki wae. Bon, niki ingkang kula pahami. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah yang ke Kanjeng Nabi selama 22 tahun atau 23 tahun genepe. Ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang dimaksud mungkin dengan adanya 17 Ramadan sebagai bentuk enten nuzulul Quran. Oleh karenanya niki tahapan-tahapan. Saya kira proses tahapan kita sudah maklum, tetapi yang penting kita harus mengupas secara detail, walaupun toh tidak secara semuanya, namun paling tidak sebenarnya cerminan kehidupan kita itu sudah tergambarkan oleh Al-Quran. Tadi sudah saya terangkan antara Allah Ta'ala dengan Nabi-Nya, dengan malaikat. Kemudian misalnya lagi Nabi-Nya Ibrahim dengan Nabi-Nya Ismail alaihi wassalam. Ini juga sebagai bentuk contoh tentang ajaran tuntunan kita agar kita selalu ada keterbukaan, musyawarah, berinteraksi, demokrasi. Bagaimana tidak orang Nabi Ibrahim niku mendapat perintah agar menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya abati niki ayatnya terus pundi? Ayatnya sing Nabi ini nggih, inni ara fil manami
anni an adzbahuka fandur madza tara. Niki lho, anakku, aku diperintah nikon beleh awakmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ini kan menunjukkan bahwa sakjane kan mboten perlu dimusyawarahni, anggo langsung beleh lah selesai. Karena itu sudah perintah. Tapi fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nah ini penting dalam rumah tangga kita ini selalu komunikasi karo bojo. Ojo nglentreng mawon. Kadang-kadang enek sing modele nglentreng tanpa menghargai peran wanita. Padahal ibu-ibu niku penting banget. Ibu-ibu itu sangat mendukung kesuksesan seorang suami. Nabi Ibrahim putranya jadi nabi, semuanya itu sukses karena istrinya mendukung sekali, mulai dari istri yang pertama dan yang istri yang kedua. Niki mendukung, akhirnya sukses. Niki Nabi Ibrahim. Dengan mana kok luwe hawane ngono ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim memberikan kelonggaran. Piye fandur madza tara? Piye pendapatmu? Ismail akhirnya ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini orang. Sehingga kita ada musrenbang, kita ada rapat musyawarah di tingkat ranting, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kota, ada musyawarah di tingkat nasional. Ini bagian daripada wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah. Niki contoh-contoh Al-Quran. Bahkan lagi niki cerita kebenarannya ngapunten Pak Polo, bahwa cerita ini sudah masyhur. Substansi dari ceritanya saya kira sama, cuma salah satu masyaikhnya niku apakah Mbah Hashim atau Mbah Khalil niku menceritakan bahwa suatu ketika enten tamu sowan ke Mbah Yai Khalil, wakilah Mbah Yai Hashim, yang benar buka wallahu alam. Tapi ceritanya sami. Ada orang yang punya masalah sowan ke Mbah Hashim, wakilah Mbah Khalil. Intinya sowan ngeten, Mbah Yai, kula nyuwun amalan. Dene napa kula niki tanaman kula, sawah kula mboten panen. Oh nggih. Kalih Mbah Hashim atau Mbah Khalil didhawuhi perbanyak membaca istighfar. Kemudian ada tamu lagi sowan, yang kedua lain Quran, lain masalah. Yang kedua niki rabi pirang-pirang tahun gak duwe anak. Ini juga masalah, akhirnya sowan ke Mbah Yai Hashim atau Mbah Yai Khalil. Dawuhi oleh Mbah Yai Hashim, Mbah Yai Khalil, perbanyak membaca istighfar. Wow, kata nggih pertama. Kemudian yang ketiga, ada orang lagi yang punya usaha bangkrut, dagangannya gak payu. Jawabannya Mbah Yai Hashim, wakilah Mbah Khalil, jawabannya tetap perbanyak membaca istighfar. Akhirnya satu ketika orang tiga ini duka ceritanya pripun, akhirnya ketemu omong-omongan kan, sampean kondi aku baru sowan Mbah Yai Khalil, sowan Mbah Yai Hashim, enek masalah apa? Satu, sawahe gak panen. Loro, dagangane duwe rabi gak duwe anak. Nomor telu, dagangane sepi. Didhawuhi apa? Ngekeh-ngekehne maca istighfar. Lah wong telu niki kayaknya masih ada keraguan-raguan. Mbah Yai Khalil, Mbah Hashim iki pomane yo isone ngono kuwi. Kok angger wong sowan kon ngekeh-ngekehne maca istighfar. Apa kira-kira kesel nemoni dayo akhirnya sak munine ngono? Apa pancen yo ora iso apa-apa kono yo pahame kuwi. Akhirnya kena omong cerita dari ini, yang tiga niki sepakat untuk klarifikasi. Kalau bahasa sekarang klarifikasi, bahasanya tabayun. Ayo sowan rono, genahe piye? Akhirnya sowan. Mbah Yai niki dos pundi? Niki kula masalahnya ndak sama, tapi kok konsepnya ndak sama, masalahnya ndak sama, tapi wiritane kok podo. Akhirnya Mbah Hashim
utawi Mbah Khalil dawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdid bi amwali wa banin. Niku Quran. Jadi Mbah Hasyim maringi perbanyak istighfar itu ternyata didasari dengan Al-Qur'an. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ditekakne wis nek gelem istighfar, ditekakne banyu, otomatis nek baline teko udan, udane teko sawahe maneh. Wa yumdid bi apalin, diparingi bondo mergo biyen bangkrut, bi abanin diparingi anak mergo asale gak duwe anak, krana sarana memperbanyak membaca istighfar. Ini ajaran Al-Qur'an sehingga santri niku lagi mandu-mandu, oh baik kiai iki nek maringi wejangan iki ora ngawut. Enek dasare yakni dasar Al-Qur'an. Makane enten dawuh wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Jenengan jangan berprasangka yang tidak baik pada orang-orang yang dekat kepada Allah atas perilaku yang panjenengan muskili. Mane kok ngene to? Mane kok ngene? Jangan-jangan apa yang beliau lakukan itu punya dasar sementara kita belum tahu. Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah. Iki kadang-kadang kita niku gampang sok menyimpulkan orang lain yang tanpa punya dasar. Pun dari maghrib iki. Anu disetel sing patos maghrib pun. Oke jangan-jangan jamin iki sing gak keliru niku. Masih dangu. Boleh atan sing paling cepet pundi niki. Oke. Kurang ajar, oke. Terus apa lagi? Kita tahu deh. Jadi itulah bahwa ternyata Quran itu begitu luasnya mengatur segala aspek kehidupan kita. Loh, hoak gitu loh. Enek bahasa hoak lah, goro-goro medsos ini nggih. Goro-goro kemajuan teknologi hoak. Hoak niku sadurunge enek bahasa hoak niku Quran wis dawuh. Inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Nek panjenengan krungu informasi sing ra jelas sapa sing ngabarni wonge ra genah niki tabayyuno klarifikasi. Aja percaya kalih sing jenenge hoak. Aja percaya kalih hoak. Lah niki kan menunjukkan bahwa Quran itu menjawab segala problem masalah. Sampai iya kunu fuqara ayuhnihumullahu min fadli. Nek jenengan melarat rabiyo ben sugih. Nah, niki jawaban Quran. Nek melarat rabiyo ben sugih, kok nabi kok bakal wong sugih ya. Sing muni niku lho kula gak. Ini solusi yang sudah diberikan oleh Al-Qur'an bahwa kita di antara kita tidak ada perbedaan, semuanya punya potensi dan peluang yang sama selama panjenengan melakukan tugas di kantornya masing-masing dengan baik, maka akan mendapat sebuah imbalan kali siji wala napa niki falanubiyannahu hayatan thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mukmin. Maka panjenengan kalau mengerjakan tupoksinya dengan baik, maka akan mendapatkan satu falanubiyannahu hayatan thayyibah, mendapatkan kehidupan di dunia yang tentrem, ayem, tidak punya musuh, tidak terancam, tidak khawatir dan lain sebagainya. Karena yang panjenengan lakukan itu benar. Gak punya kekhawatiran sama sekali karena gak beli musuh. Yang kedua walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan mendapatkan imbalan besok di akhirat bila mana di dalam melakukan itu baik, bahkan diparingi peparing yang melebihi dari apa yang kita lakukan. Falana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini sebenarnya sudah jawaban, sehingga kita itu sebenarnya tidak perlu
mencari aturan-aturan yang berbagai macam aturan, tetapi Quran sudah mengatur dalam kehidupan kita semua. Semuanya diatur di dalamnya. Cuma akhirnya ada yang dijabarkan, ada yang dirinci, ada yang diperjelas, tetapi hakikatnya semuanya diambil dari Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, termasuk apa yang didawuhkan oleh Hatim Al-Asom, Hatim Al-Asom sebagai murid dari Syaqiq Al-Balkhi. Niki teng kitab Salalimul Fudola, kitab Kifayatul Atqiya. Niki ada 8 ayat sing napa menika diambil dari Al-Qur'anul Karim semuanya. Saya kira 8 ini sudah mencakup kehidupan semuanya. Siji gini wau, dadi kita seneng kesaenan, senang dengan amal kebaikan, sebab amal kebaikan inilah yang nanti selalu mendampingi kita besok sowan datang ngersane Gusti Allah. Amal baik inilah yang selalu mendampingi kita. Kalau bojo, bondo, apalagi itu mendampingi sifatnya sementara. Bojo yura melok, di saat kita mati bojone yura melok mati, senajan biyen wis sumpahe sekonyong sehidup semati sekonyong sekoter, kono mati kene yo rabine. Nah, itu ternyata tidak berlaku. Anak yang kita sayangi tidak mengikuti kita juga dan lain sebagainya. Ini yang pertama tadi, kata Hatim Al-Asom mendapat pelajaran dari Syaqiq Al-Balkhi selama mondok 30 tahun. Kemudian yang kedua, dalam keterangannya ternyata kunci untuk bisa masuk surga gampang, kata Hatim Al-Asom. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Menjadi swarga niki wedine Allah kalih gelem menggak hawa nafsu. Hawa nafsu niki nek cara teng Buddha, wa nafsu katifli intu milhu sab'ala hubbir radai wa intaftihu yang fatimi. Nafsu kayak anak kecil senengane ngempeng, senengane ngemi, itu anak kecil. Nek dijarni, dilos, diumbar, ndak ada habisnya. Tapi nek disape, insya Allah kesape. Dia nek bayine wedok, insya Allah ngempeng maksimal 2 tahun. Nek lanang, sing pengalaman nih gua, sing pengalaman nih. Orang hadir, betul bang. Kok keliru dia anak gua. Nomor berapa nih gua? Meluru ya, patelu terus. Meluru, awak amangan khofa niki pokok ngomong nih dawuh Quran atau mawon. Nomor 3, inna akramakum indallahi atqakum. Kita itu tidak ada yang hebat kecuali orang yang takwa. Mboten mawon. Kita punya potensi yang sama. Baru-baru ini kita diberi pelajaran di masjid depan Baitur Rahmah. Ada abang becak yang mati di dalam masjid, ngerti nggih? Tukang becak mati yang masjid pas sholat Jumat. Niku ora enek sing nyuruh Al-Mukarram. Al-Mukarram Kiai Haji enek mau tukang becak. Tapi matine sae. Muga kita husnul khotimah. Amin. Mboten enten sing nyuruh Al-Mukarram niku. Wong ngatas tukang becak terus koyo piye menapa yang terhormat kira-kira ya enek. Tapi endingnya bagus. Nah ini yang sulit untuk kita tebak. Makanya kita jangan gampang menganggap remeh terhadap orang lain. Jangan-jangan itu wali di Gusti Allah. Dan ini malah medeni. Makanya di antara kita tidak ada yang hebat kecuali yang bertakwa. Kalau saya pasti takwa lah. Takut istri tua maksudnya. Nah, oleh karenanya ini yang kedua, yang ketiga, artinya bahwa Allah itu melihat bukan karena sisi nasab, bukan karena keturunan, bukan karena status sosial, tapi ketakwaannya. Kemudian yang keempat, di dalam Al-Quran dikatakan setelah hati melihat bahwa di antara kita berupaya untuk mencari sesuap nasi tapi meninggalkan kewajiban. Harusnya kewajiban dilaksanakan dengan baik, tapi tidak dilaksanakan hanya karena gara-gara boleh tolakul emplokan.
Ini ternyata dijawab oleh Quran, gak usah ninggal di kewajiban hanya gara-gara mencari sesuap nasi. Toh kita sudah dijamin oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wis dibagi, wis diduk, wis dinuk-nukne, wis dijamin dening Allah taala. Kita niki karek obah insyaallah metu barokah. Allahumma anak niki termasuk barokah obah-obah. Pokok angger segel obah insyaallah metu barokah untuk anak. Oke. Nomor kami piro niku? Langsung bolong ya. Nomor 5. Enten niki gandengane anak nuqasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nah, nuqasamna Allah taala itu sudah menyiapkan dan mengkapling rezeki yang tidak perlu dihasuti, tidak perlu diiri dengkeni. Bagiannya dewi-dewi. Dene kono akeh ya alhamdulillah. Perlu dihasuti sebab di antara kita itu yang tahu tentang kapasitas dan kemampuan kita di dalam menerima rezeki ya Allah taala. Saya contohkan sederhana. Misalnya ada orang tua kekayaannya 100 juta per hari, misalnya dua anak PAUD. Apakah terus dengan kekayaan 100 juta itu anak yang sekelas PAUD berangkat sekolah sama 10 juta mentolo? Boten. Nyoleh itu Pak Musugi zaman PAUD tak sama 10 juta. Boten mungkin, paling ya sak sugi-sugi ya pura-pura ewu 100 lah, 100 ya. Mungkin 10 juta dipek sing ngomong. Dipek sing ngomong bisa khawatir hilang, ndak mungkin. Lah oleh karenanya Allah Ta'ala yang lebih tahu, Allah yang bersentuh rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sehingga kita tidak perlu ada kecemburuan sosial terhadap yang lain hanya karena gara-gara rezeki. Sebab hakikatnya kita itu sudah ditu. Wong niku nek kadung delok rezekine akeh, niku delok obah-obah niku duwe. Delalah nek wong pas keblake belung. Ya Allah, diriwangi ora turu bae megah zong. Wis nek apa-apa, sarane norane. Oh. Delalah tangga kula niku wis sugih lho ya, delalah tuku tanah. Blek ngono dijual dilu wis larang. Dijual dilu yo larang. Masyaallah. Wong kadung jan sunate pas niku. Wis gak usah dicemburoni panjenengan niku wau menungso. Sugih ngoten niku nggih nasibe. Lau kana libni adam awatin min malil labtagha ilaisanian. Sudah sifatnya manusia wis duwe sak lembah pengen rong lembah pengen telung lembah, itulah manusia. Sampai kapan? Sampai dipadoki lor kidul. Teknis. Nikilah manusia. Pengen duwe wis duwe omah sitok, omah pengen loro. Duwe mobil sitok pengen loro. Kaya punah apa to? Yo aja bojo langsung anak sitok, anak loro, ngono lho. Mana langsung bojo niku. Ini artinya apa Bapak Ibu yang saya hormati? Bahwa inilah manusia. Nah, seandainya manusia manut kali dawuh Al-Qur'an, selesai selamat. Wong Quran ibaratnya koyo rel. Lah manungsa niki pengen selamat untuk menuju ke surga ya numpak rel, ibarat sepur niku ya numpak rel. Nek rel gak manut kali sepur gak manut kalau rel berarti sepure sepur anjlok. Mboten mawon. Kok wong gak manut kali dawuh Quran berarti ya wong wis mboten mawon kok damel gambaran mawon. Nomor pinten kok? Iki mau ya. Nomor 6. Apa ya? Nggih, di nomor 6 niki enten dawuh inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Kita niki enggak perlu bermusuhan. Enggak perlu saling berlomba-lomba antar kompetitor. Ya, enggak perlu bermusuhan sebab musuh kita ini sejatinya dari Quran inna syaitana lakum aduwwun.
Fattakhiduhu aduwwa. Musuh kita adalah setan. Nah, kita itu pertemanan aja. Mboten perlu musuhan hanya gara-gara hal yang sepele. Bon, nomor itu niku enten dawuh ma indakum yang fadwa ma indallahi baqu. Ada dawuh Quran sing intinya bahwa apa-apa yang panjenengan miliki bondo niki miliki ditasarufne untuk kepentingan duniawi maka akan habis. Tetapi bila mana itu panjenengan tasarufkan untuk kebutuhan ukhrawi, kebutuhan investasi akhirat, akan kekal selama-lamanya. Niki menunjukkan bahwa seakan-akan kita itu selamat dan sukses dengan harta yang dimiliki. Seakan-akan kita itu bahagia dengan kekayaannya, padahal belum tentu. Tapi nek diinvestasikan akhirat akan pasti mendapatkan imbalan besok di akhirat. Nah, malah anek cerita ngeten. Anek wong sugih omahe Jakarta. Orang kaya raya, rumahnya Jakarta, banyak perusahaannya, tapi duwe penyakit ben bengi ora iso turu. Jadi kaya raya, sugih, asetnya triliunan, tapi tiap malam tidak bisa tidur. Berobat ke Indonesia sampai luar negeri, resepnya sama, harus nguntal pil. Kalau pil itu pasnya memang diuntal. Selain pil gak pas nek diuntal itu. Monggo daharannya diuntal wae ramane. Mboten. Tapi kalau pil pancen yo pase di monggo pilih di dahar yo kok gumpas. Sing pas yo. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, setelah bertahun-tahun orang yang kaya ini selalu mengkonsumsi minum pil karena ingin tidur malam, duka penyakitnya apa tuh jenenge kula lali. Ngoten niku, ya, insomnia. Nah, akhirnya palek kesel, wis karepmu. Ternyata satu ketika mendapat resep dari abang becak. Tukang becak niku turu gleser nyang arep omahe niki wau. Mergo wong becak duwe prinsip urip niku namung sak derma, ngoten nggih? Urip namung sak derma, nglakoni perintah, nglakoni nrimo ing pandum. Akhire tukang becak niki ayem. Nyang becak iso turu gleser ngorok-ngorok. Lah sementara wong sing sugih tiap bengi ora iso turu, taklet teng tukang becak, "Bang, apa resepnya?" Sampai itu rezekinya kan serba kekurangan. Tapi kok bisa tidur nyenyak? Ya apa niki resepe? Jawabane cara Jawa niki ngoten niku. Kang, bos urip namung sak derma, dilakoni, disyukuri alhamdulillah. Iso turu. Alhamdulillah. Malam itu juga orang yang kaya yang biasanya mau tidur harus minum pil, malam itu atas resep tukang becak tanpa harus minum pil, tidur nyenyak, tidur pulas. Alhamdulillah. Resepnya kok tukang becak. Lah saking senenge wong sugih, duwe resep kali tukang becak niki. Akhirnya tukang becak dihadiahi duit 100 juta. Tukang becak sowan to 100 juta, ora tau ora duit 100 juta. Saking senenge bingung nek nyalane duite. Salah omah niku nek ilang, digawa yang becak kok gek diroyok kancane, ganti tukang becake ra iso. Ngono lho cerita sing gawe sapa. Walah. Masya Allah. Jadi artinya niku wau hakikatnya kita tidak ada yang kita miliki. Bondo niku hak Allah, bondo niku nek ahli waris. Makanya nek ditasaruf nih tentang urusan akhirat maka akan kekal selamanya. Terakhir, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kita niki sak janjane menyerahkan diri kita datang ngersanipun Gusti Allah.
Cuma kita niki nyantol niati teng pangeran si angel. Jujur mawon kula piyambak ngantos ngrasakne. Ngeten. Ini pelajaran yang saya ambil sendiri. Kedai pun kita niki nggak perlu stres, nggak perlu depresi, nggak perlu mumet karena kita duwe pangeran. Kok maghrib tenan? Siapa pun kebablasan gak apik lho niki. Bapak sekali maghrib langsung takjil. Nah, sekali takjil langsung takjil. Takjil benumat kono maghrib tong. Nek benumat langsung tung karo garwane. Takjile wonten niku. Betul napa-napa. Lah, kula nang sekarang ngaten. Singkat, saya pernah punya nama istilahnya surat jaminan asuransi mobil lho nggih. Ketepatan gratis. Alhamdulillah. Pak pertama ditawari, terus mobilnya diasuransinya terus. Oh, mboten usah pun. Mboten niki gratis. Oh nggih pun enggak apa-apa. Akhirnya pulang sana. Lah suatu ketika masih berlakunya asuransi. Suatu ketika mobil kula niku disenggol sepeda motor teng daerah celai pabrik kecap Nanggaran niku lho. Kulane Kongsen niku. Pabrik kecap sawi niku. Niku. Suwatak tuwa. Kula nggih spontan emosi. Pengen tak godak al gak apa-apa, aku duwe asuransi. Kula yo ora pengen nyawang plat nomere, wis gak apa-apa. Sing penting aku cik duwe asuransi. Nah, di asuransi kan gak bayar. Batin kula ngeten, lah yo aku ki lho duwe rasa ayem di saat dihadapi musibah. Ayem gak susah mergo dijamin dening asuransi. Yang menjamin asuransi awake dhewe ayem lho. Harusnya kita itu lebih ayem nek dijamin dening Gusti Allah. Ngaten lho, karep kula. Lah awake dhewe iki lho wis entuk bayaran per bulan pasti ngono kok cek wedi. Gak entuk pangan. Mangan. Baru gila mangan. Oleh karenanya monggo lah kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Saya kira panjenengan yang lebih tahu secara detail tentang isi daripada Al-Quran. Ini hanya beberapa ayat yang bisa kami sampaikan. Tentunya mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran, dengan kita cinta Al-Quran, dengan berjiwa Qurani, kita semuanya akan menjadi hamba Allah yang nantinya mendapatkan syafaat besok wonten ing yaumil qiyamah, syafaatipun Al-Qur'anul Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula kirang langkungipun anggen kawula matur, kula nyuwun agungipun sesamudra pangaksami dumateng panjenengan sedaya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat menambah khasanah keilmuan kita dengan dibagi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selesai sudah acara peringatan Nuzulul Quran keluarga besar kantor Kementerian Agama Kota Kediri dan Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar para Bapak Ibu, ini kita masih menunggu saat azan tiba. Ada beberapa hal